warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk menanam, karena dunia ini adalah daruz zara', negeri di mana kita bercocok tanam. Wal akhiratu darul hasad, dan akhirat itu adalah negeri kita menuai. Jadi barakallahu fikum, dalam hidup yang sangat terbatas ini kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik agar senantiasa bisa beramal soleh, agar senantiasa bisa berada di ketaatannya, dan sebaik-baik dan yang menuntun kita di atas ketaatan adalah ilmu. Oleh karena itu semestinya kita kaum muslimin untuk memberikan perhatian yang lebih, bahkan perhatian paling utama pada bab ilmu, baik mendapatkannya, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu, atau mengamalkannya, atau mendakwahkannya, dan semua itu butuh dengan kesabaran. Butuh dengan apa? Kesabaran. Dan itu semua harus dibangun di atas keikhlasan. Karena kalau ikhlas, barakallahu fikum, itu yang akan menjadikan ringan atau mengurangi beban dalam kita menuntut ilmu, dalam kita mengamalkan ilmu, dalam kita mendakwahkan ilmu, dan kita bersabar di atas segala hal yang berkaitan dengan ilmu. Tentu dalam kita belajar, dalam kita mengajar, dalam kita beramal, itu butuh sekali kesabaran. Bahkan dalam sabar itu harus ekstra sabar, ya tidak? Nah, yang akan menjadikan kita kembali bangkit, kita kembali merasa ujian itu ringan, ujian dalam belajar, mengajar, beramal, bahkan bersabar tadi menjadi ringan, adalah tatkala barakallahu fikum yang kita harapkan dari itu semua adalah ridhollah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatih, dan surganya, wasalamah min adzabih, dan selamat dari azabnya. Itu tatkala kita belajar berbenturan dengan waktu, mungkin kegiatan yang lain, tatkala kita mengajar, mungkin ada kegiatan yang lain, tatkala kita berdakwah dan yang lainnya, ada halangan, ada rintangan, tapi niatnya ikhlas, yang kita cari adalah ridha Allah, maka kita akan mudah bangun. Namun kalau sekedar untuk mengisi waktu luang, atau sekedar naudzubillah, apalagi kalau sampai niatnya salah, itu riya, untuk pamer, sum'ah agar didengar dan yang lainnya, maka berapa banyak kita akan terpuruk. Kita tidak dapat apresiasi,
kita tidak dapat gaji. Kita belajar untuk apa sih? Wong saya nggak mau, saya bukan ustadz, saya bukan guru. Nanti apa? Itu akan sangat merapuhkan kita. Bahkan kalau ada gesekan-gesekan, itu akan menjadikan kita lemah. Karena apa? Salah niat. Itulah pentingnya tauhid. Itulah hakikat tauhid. Ikhlas dalam beramal, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita cari keridhoannya. Hanya surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita kejar. Dan kita dengan amal tadi berlindung dari azabnya Allah yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Nah, itu semua barakallahu fikum itu akan terpupuk dengan apa? Dengan pengetahuan atau yang disebut dengan apa? Ilmu. Makanya semakin orang berilmu, dia akan semakin berusaha ikhlas dalam seluruh amalannya karena dia selalu dipupuk, diingatkan untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan seluruh aktivitasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka min alamati sa'adatil insani wa kadzalika salamatihi fid dunya wal akhirah an yamunnallahu alaihim al-ilma. Termasuk dari tanda kebahagiaan, kedamaian seorang hamba dan keselamatannya adalah tatkala Allah SWT memberikan nikmat baginya ilmu, bukan yang lain. Ilmu, karena itu yang akan membimbing seorang hamba, yang akan mengingatkan, yang akan menegur tatkala dia melenceng dari siratal mustaqim, dari Islam, jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita tunjukkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca sebuah buku yang sangat tipis namun memiliki manfaat yang sangat mendalam, yaitu kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sampai kita pada bab yang ketiga, yaitu bab Tafsiril Islam, bab penjelasan tentang Islam. Bab pertama apa? Bab pertama apa? Fadlul Islam, keutamaan Islam. Bab kedua, wajibnya masuk Islam. Bab yang ketiga, definisi penjelasan tentang Islam. Nah itu. Jadi setelah kita mengetahui keutamaan Islam, setelah kita mengetahui wajibnya masuk Islam, kemudian penulis rahimahullah ta'ala menerangkan, akan menjelaskan pada kita apa itu Islam sendiri. Seperti itu. Kenapa kita mesti masuk ke dalam agama Islam? Orang nggak tahu tidak akan pernah bisa cinta, gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka berapa banyak orang yang dia sudah Islam tapi karena nggak tahu Islam, dia nggak sayang, tidak bangga, dia tidak cinta dengan keislamannya. Bahkan naudzubillah ada orang Islam yang sampai menolak sebagian hukum Islam. Kenapa? Karena tidak kenal. Ya tidak? Karena tidak tahu. Ada orang Islam menolak hukum Islam. Orang kafir menolak Islam, wajar. Namanya orang kafir. Ya tidak? Tapi ada orang Islam yang tidak setuju dengan syariat Islam. Itu kan aneh sekali. Apa gerangan sebabnya? Karena dia tidak tahu hakikat Islam. Oleh karena itu barakallahu fikum, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala akan menerangkan kepada kita apa itu hakikat Islam. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allif rahimahullah taala babu tafsiril islami. Bab penjelasan tentang apa itu Islam. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Surat Al-Imran ayat 20. Nah, fa in hajjuka, kalau mereka mendebatmu, faqul aslamtu, maka katakan aja pada mereka orang Nasrani tadi, aku itu orang yang muslim, menyerahkan diriku, menyerahkan wajhiyah, menyerahkan wajahku, menyerahkan hidupku lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa manittaba'ani, begitu juga orang-orang yang mengikutiku. Nah, barakallahu fikum. Apa itu Islam? Al-Islam itu bahasa Arab. Al-Islam itu bahasa apa? Arab. Dari kalimat aslama, yuslimu islaman, muslimun muslamun, aslim la taslim, muslamun muslamun. Nah, aslama yuslimu islaman artinya yaitu tunduk, berserah diri. Tunduk apa? Berserah diri. Al-inqiyad wal khudu, tunduk dan berserah diri. Itu secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Nah, makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat As-Saffat, surat apa? As-Saffat ayat 103, barakallahu fiik. Surat As-Saffat ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mengisahkan kisahnya Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Ismail alaihi wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma tatkala aslama. Nah, keduanya Islam. Islam di sini secara bahasa. Aslin artinya apa? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Maksudnya tunduk dan patuh apa? Tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Menyembelih putranya Ismail alaihi salam, yang dengannya turun syariat apa? Kurban, yang sebentar lagi kita berkurban. Udah pada punya uang untuk kurban? Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan bagi kita rezeki dilapangkannya agar kita bisa apa? Kurban di Idul Adha pada tahun ini. Nah, falamma aslama, tatkala keduanya telah Islam, berarti telah apa? Tunduk, berserah diri dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam untuk membunuh apa? Untuk menyembelih apa? Anaknya. Watallahu lil jabin, dan meletakkannya, membaringkannya di pelipisnya. Nah, berarti ini aslama artinya apa? Tunduk, berserah diri. Itu secara bahasa. Barakallahu fikum. Nah, itu pengertian Islam secara bahasa. Berarti tunduk, berserah diri. Nah, secara syariat, secara istilah, apa maksud dari tunduk itu? Itu kan? Barakallahu fikum. Tunduk Islam secara istilah adalah al-istislamu lillah, adalah tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi wal inqiyadu lahu, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bit tauhid, dengan mentauhidkannya. Al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu bit tauhid.
wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Al istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli afan. Tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan mentaatinya serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Itu definisi Islam secara istilah, secara syar'i. Jadi ada hubungannya kan ya? Ada hubungannya, yaitu sama-sama bermakna apa? Tunduk, patuh, ya kan? Nah, tapi tunduknya orang muslim adalah kepada Allah, tidak sedikit pun tunduk kepada siapapun. Al-istislamu lillah, tunduk kepada Allah, Masya Allah. Inilah hakikat kunci kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba. Manusia, barakallahu fikum, kalau dia tidak tunduk kepada Allah, maka dia pasti akan tunduk kepada selainnya, ya tidak? Dan dia akan menjadi terhina. Kalau dia tunduk dengan jin, kalau dia tunduk dengan setan, kalau dia tunduk dengan manusia, kalau dia tunduk dengan hawa nafsu. Ada lagi yang tunduk sama istri. Wah, ini musibah di atas musibah. Ya tidak? Tunduk sama istri. Ada organisasi namanya organisasi apa? ISTI. Ikatan Suami Takut Istri. Naudzubillah. Ini syirik tidak? Syirik tidak ini? Syirik itu secara bahasa, iya kan? Namanya tunduk itu, namanya takut itu kepada apa, Rahman? Kepada Allah. Enggak boleh tunduk dan takut pada siapa? Istri, enggak boleh. Seperti itu. Barakallah. Bojone nglarang aja ngaji. Nggih. Dolan kok. Wae dolan, subhanallah. Nggih. Lah kepriwe iki? Wis jenggote, wis dawane apa? Sedadak maring bojo malah wedi. Seperti itu. Barakallahu fiik. Wong-wong tak ngomong Masya Allah itu. Tauhid wong luar biasa. Iya, ketone. Karo bojone apa? Lamar klemer seperti itu kan. Barakallahu. Enggak boleh. Seorang itu apa? Takut kepada selain Allah. Itu adanya sayang, mengayomi. Itu iya. Tapi tunduk enggak boleh. Kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Jadi orang yang Islam adalah orang yang betul-betul tunduk dan taatnya kepada Allah. Tidak akan pernah dia tunduk kepada siapapun. Itu kenapa barakallahu fikum ada, ini kan lagi musim haji ya. Kenapa ada namanya gelar Al-Hajj? Pak Haji, Wal Hajjah, Bu Haji. Itu dulu yang ngasih gelar itu bukan orang Islam itu. Gak ada itu Haji Muhammad, ada gak? Rasulullah itu namanya Nabi, Rasul atau Haji? Rasul, bukan Haji Muhammad, ya tidak? Haji Abu Bakar atau Sayyiduna Abu Bakar? Sayyiduna Abu Bakar, ya kan? Enggak ada namanya Haji Abu Bakar. Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali ada tidak? Kok ada sekarang Haji Darwanto misalnya, contoh aja ya. Kalau ada namanya Pak Darwanto Mampurane, ini contoh aja. Ada Haji Darwanto misalnya. Dari mana itu? Itu dari Belanda. Penyematan nama itu adalah dari Belanda. Kenapa? Karena orang haji kan kemana? Mekah, ya kan? Ke Mekah. Di sana dia belajar, disampaikan tauhid dan yang lainnya, sehingga apa? Orang-orang yang dari haji itu ditakuti orang-orang Belanda. Kenapa? Takut mengobarkan jihad melawan orang kafir, yaitu Belanda yang menindas dan menjajah kaum muslimin. Sehingga apa? Untuk memantau pergerakannya disematkan gelar apa? Haji. Sematkan gelar apa? Haji. Agar apa? Itu dipantau itu orang itu. Haji itu mulai bikin majelis tidak?
Makanya coba rata-rata yang mengobarkan bendera perang kemerdekaan adalah orang-orang yang sudah berhaji memang. Haji Ahmad Dahlan, Haji Hasyim Asy'ari, haji-haji semuanya itu, iya kan, tokoh-tokoh muslimin. Barakallahu fikum. Makanya kalau sekarang ya nggak usah pakai gelar haji-hajian ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai ya nggak apa-apa sih. Kalau nggak pakai ya malah lebih menjaga diri dari keikhlasan. Gua ngerot juluk pak haji melengos. Aku kaji-kaji kombi ngiris galengan tak tilalai ngiris galengan kok bali orang diceluk pak haji semblotongan ya kan. Barakallahu. Jadi itu istislam. Islam itu adalah betul-betul tunduk berserah diri. Namun tunduk berserah dirinya hanya kepada Allah. Makanya dulu para haji itu, para kiai-kiai kita, para ulama kita itu barakallahu fikum. Itu betul-betul yang mengorbankan jihad melawan siapa? Belanda, penjajah. Kenapa? Karena mereka nggak mau tunduk, apalagi dijajah, apalagi dipaksa untuk keluar dari syariat Islam. Makanya orang yang paling memberantas penjajahan Indonesia adalah para siapa? Alim ulama. Para ulama-ulama kita. Dan yang paling diincar oleh penjajah adalah siapa? Ulama-ulama kita. Pergerakan pondoknya itu sangat diawasi. Hampir semuanya. Jenderal Sudirman itu ulama itu. Kader dari siapa? Muhammadiyah. Mbah Hasyim Asy'ari itu siapa? Ulama itu. Pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Ahmad Dahlan siapa itu? Ulama. Pendiri Muhammadiyah. Syekh Sukarti itu siapa? Ulama. Pendiri Al-Irsyad. Tuanku Imam Bonjol itu siapa? Ulama. Sultan Hasanuddin itu siapa? Ulama, sultan. Pemimpin Banten. Suel. Itu ulama. Semuanya para pejuang pahlawan kemerdekaan itu mayoritasnya adalah para siapa? Ulama. Semakin tinggi keilmuannya tentang Islam, maka dia semakin tidak takut dengan yang namanya penjajahan. Bahkan sampai pun harus berkorbannya nyawa. Cut Nyadin, Tengku Umar itu sampai dibuang dari negerinya, yaitu Aceh. Iya kan? Cut Nyadin dibuang di Jawa itu. Sultan Hasanuddin meninggal di mana? Makassar. Dia orang mana? Banten. Iya kan? Dan lain-lainnya. Karena Karena mereka sudah tidak takut. Dia takutnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis melihat penjajahan, melihat pengkafiran, penindasan, yang paling tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut, rasa takutnya kepada Allah adalah siapa? Ulama. Itu. Barakallahu fikum. Itulah para ulama. Itulah orang yang Islamnya kuat. Sehingga bisa membebaskan. Ini bukan untuk kemaslahatan diri sendiri aja malah. Ya tidak. Memerdekakan, membebaskan Indonesia dari penjajahan. Itu para syuhada itu. Insya Allah. Mereka adalah orang-orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berperang sampai mengorbankan nyawa-nyawanya. Itu bukan untuk kerajaan, bukan. Bukan memerangi orang Islam, bukan. Memerangi orang kafir, Nasrani. Yang menjajah negeri kita. Yang membantai kaum muslimin. Ya tidak. Gitu. Nah, kenapa sekarang generasi muslim itu pada pengecut? Jangankan untuk berperang yang harus berdarah-darah. Untuk sekedar
menginfakkan hartanya 2 juta atau 2.500.000 saja untuk kurban, mikir-mikir pada eman gelet-gelet duda apa kok nggo tuku wedhusnya dibagi-bagi maring kaum muslimin, enak temen. Bahkan sampai kadang mengejek, wah kae wong ora duwe, mesti karepe apa? Ngenteni daging. Naudzubillah. Kenapa? Karena istislamnya, karena ketundukannya kepada Allah SWT sangat tipis. Makanya kita lihat pada masjid, pada jamaah, pada majelis yang di situ walaupun jamaahnya sedikit, tapi di situ diajarkan ilmu terus-menerus, pasti kurbannya nanti lebih banyak. Persentasenya maksudnya. Kenapa? Karena ilmunya semakin tinggi, sehingga dengan ilmu yang tinggi itu dia akan apa? Lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hanya seekor kambing untuk dikorbankan. Bahkan kalau seandainya ada panggilan jihad pun yang syar'i, dia akan pasti siap berangkat. Ya tidak? Alhamdulillah kita tidak dituntut untuk jihad bil qital, dengan perang, itu tidak. Enggak ada kita musuh. Kita jihad kita dengan apa? Jihadun nafs. Memerangi diri sendiri agar apa? Tunduk kepada Allah, agar mau apa? Belajar, agar apa? Mengamalkan syariatnya. Belajar di mana-mana majelis ilmu banyak sekali. Mengamalkan syariatnya tidak dilarang di negeri kita, aman. Ya tidak? Mau sholat 5 waktu tinggal pilih masjid mana, subhanallah. Langgar mana, musola mana, ada. Tapi sepi. Tidaklah ada musola atau langgar sholat duhur atau asar, itu mungkin maksimal itu mungkin hanya 7 atau 10. Kalau maghrib agak ramai dikit itu ya. Boleh kalau Jumatan itu ya. Harusnya ya kaum muslimin terutama laki-laki itu barakallahu fikum. Wayai adanya sembahyang nang masjid atau nang langgar. Seperti itu. Kita memerangi diri aja itu. Menundukkan diri untuk taat kepada Allah bukan dengan berperang seperti Rasulullah, bukan dengan berjihad seperti para sahabat, bukan dengan dibombardir seperti saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Tidak itu. Cuma untuk memerangi diri, wayai sembahyang. Memerangi diri agar tiap hari itu ada alokasi untuk apa? Membaca Al-Quran. Memerangi diri agar kita punya alokasi untuk majlis ilmu. Itu saja pada nggak mau dengan berbagai macam alasan. Kepengin maju, mustahil. Kepengin selamat dunia akhirat, mustahil. Kepengin tenang, damai hidupnya, mustahil. Tapi kan sugih Ustaz, ya silakan kaya, tapi kaya tidak tenang. Apalagi kalau ditakdirkan miskin, lebih sengsara lagi. Sudah miskin, tidak kenal agama, tidak mau mengamalkannya. Wah, itu mengerikan sekali. Jangan dipikir orang yang kaya itu enak. Sebagaimana jangan dipikir orang yang miskin itu selalu susah. Tidak mesti. Yang enak, yang bahagia adalah orang yang di atas ilmu dan iman. Tatkala Allah takdirkan dia menjadi orang kaya, dia akan semakin bahagia karena bisa apa? Memberikan manfaat kekayaannya. Memberikan manfaat kekayaannya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya keluar dulu. Begitu juga orang miskin yang Allah takdirkan untuk dia hidup miskin, namun dia apa? Di atas ilmu dan iman, jangan antum pikir dia orang susah. Bisa jadi dia lebih bahagia daripada kita. Dia bisa mensyukuri, bahkan bisa betul-betul mensyukuri. Miskin kok disyukuri, bisa dia. Bukan lagi bersabar, dia bersyukur dengan apa? Kemiskinannya. Kenapa? Dia tahu dengan kemiskinan itu dia ringan hisabnya. Sampai dia bersyukur bisa. Makanya itulah Rasulullah SAW. Kalau mendapati kesulitan dalam hidupannya, misalnya nggak ada makanan atau nggak ada sesuatu yang diminum seperti itu, dia masih bersyukur. Apa ucapan beliau tatkala mendapatkan hal seperti itu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bersyukur kan? Ala kulli
halin, terhadap seluruh keadaan yang menimpaku. Masya Allah. Kenapa? Karena di atas ilmu, karena di atas iman. Itu makna apa? Islam. Itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan cara apa kita tunduk kepada Allah? Bitauhid. Dengan apa? Mentauhidkannya, mengesahkannya. Mengesahkan dalam 3 hal. Dalam apa? Rububiyah. Dalam apa? Uluhiyah. Dalam apa? Asma wa sifat. Dalam rububiyah itu maksudnya dalam perbuatan Allah. Maksudnya mengesahkan bahwasanya yang menciptakan hanya Allah, tidak ada sekutu dalam penciptaan. Yang menguasai hanya Allah, tidak ada sekutu dalam penguasaan. Yang mengatur hanya Allah, tidak ada yang bersekutu di dalam pengaturan alam raya ini. Jadi nggak boleh kita punya keyakinan dan kita harus bersihkan keyakinan kita, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta manusia, pencipta seluruh alam raya hanya siapa? Allah semata. Begitu juga penguasa yang menguasai langit, yang menguasai bumi, yang menguasai manusia, yang menguasai seluruh alam raya hanya siapa? Allah SWT. Tidak ada di situ Nyai Loro Kidul, nggak ada. Nggak ada Nyai Loro Kidul menguasai pantai selatan, nggak ada. Nggak ada yang namanya Dewi Lanjar menguasai pantai utara, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala semata yang menguasai itu. Tidak ada yang menguasai apa? Surantaka itu adalah Mbah Sapa, seperti itu nggak ada. Tidak ada yang menguasai apa? Situ itu adalah emas merah gitu ya. Situ pernah Siti. Sirana sing apa? Iwak masnya gede banget seperti itu. Ya mungkin ada aja orang gano iki orang tuh dipancingi pada wedi kan. Ya masnya gede banget kan ya. Siki nu pancing gal dina ana para masnya sing gede. Masnya sing mancing. Mending kalau masnya sing mancing, Mas Kumambang kan lebih menakutkan ya kan? Mas itu apa mas? Sesuatu yang kuning. Masku, mas saya yang kemambang. Itu kan mengerikan sekali itu kan. Kemambang di situ itu kan. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu. Coba kalau orang dia punya keyakinan bahwasanya yang menguasai, yang menciptakannya, mengatur hanya Allah, dia tidak punya rasa takut kepada selain Allah. Ya tidak, tenang tidak hidupnya. Tenang. Tapi sebaliknya kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin takut kepada Nyai Loro Kidul. Akhirnya apa? Sedekahlah laut. Larung kepala sapi, larung kepala kerbau, takut kepada ini, takut kepada itu. Subhanallah. Itu syirik. Bisa membatalkan apa? Keislaman pada seseorang manusia. Begitu juga rizki. Yang mengatur rizki berarti hanya siapa? Allah. Tidak ada sekutu dalam pengaturan rizki. Tidak ada. Harus yakin itu. Gak boleh kita meminta rizki kepada apa? Selain Allah. Meminta kepada dukun, meminta kepada jin, meminta kepada kuburan, meminta kepada batu, meminta kepada pohon, meminta kepada siapapun. Gak boleh. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Itu. Dengannya tenang. Ya tidak? Coba kalau kita takut kepada atau tadi punya keyakinan yang menguasai bumi itu Allah dan titik-titik gitu kan. Lewat gene klakson. Lu tiring klakson iki priwe langkah wong langkah apa? Semakin sepi semakin klakson. Ya tidak? Kudune kan anggar klakson kan umumnya apa? Nek ana wong mbok ngasih ketabrak ya kan? Akhirnya kita ngelakson. Itu boleh, enggak ada masalah kan? Semakin enggak ada orang malah semakin apa? Klakson. Semakin sepi tempat itu semakin klakson. Lah klakson naring siapa? Sing bau rekso. Siapa yang bau rekso di situ? Ya enggak boleh kita punya keyakinan seperti itu. Coba kalau kita subhanallah. Ditakut-takuti sama penjajah. Ini medeni, ini angker, ini wingit, ini itu. Klakson terus. Tren gitu kan.
Subhanallah. Dan hatinya berdebar-debar terus. Lewat ngene aja, lewat ngono lah. Priwe sih? Ana sing gue kok. Seperti itu. Atau pada pengaturan. Yang mengatur ini adalah primbon misalnya. Aja lu enggak priwe sih? Setupaing. Kiye gue apa jenenge? Kapesane wong Banyumas. Ora kena, padahal kiye dina kiye aku kudu ketemu karo misalnya klien sing nilai kontraknya adalah 1,4 miliar misalnya. Gara-gara setupaing ilang kontraknya dijikot uang, pantas wongnya tambah miskin seperti itu. Dagang lagi rame-rame nek setupaing ora limang mangkat. Gak ada keburukan, gak ada apapun, itu khurafat, itu tahayul. Kita tetapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yakinkan itu sudah. Gak perlu takut kepada siapapun, gak perlu takut dengan hitungan apapun. Dan buktinya kita lihat orang-orang yang gak pakai hitungan juga hidup, bahkan kaya. Ya tidak? Orang-orang yang gak meminta kepada selain Allah juga hidup, bahkan kaya. Ya tidak? Seperti itu. Kita lihat kan orang-orang yang tidak meminta kepada dukun, kepada ini dan itu, dia hanya meminta kepada Allah, berusaha dengan baik, ya dia dicukupkan. Bahkan bisa jadi lebih cukup dari kita yang sudah sampai sibuk-sibuk minta kepada selain Allah. Nah itu kalau kita mau tunduk, kita tunduk hanya kepada Allah SWT dengan mentauhidkannya. Tauhid pertama tauhid rububiyah. Yaitu tauhid tadi, mengesahkan hanya Allah pencipta, mengesahkan hanya Allah penguasa, mengesahkan hanya Allah pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Gak ada sekutu padanya. Yang kedua adalah tauhid dalam uluhiyah. Yaitu mengesahkan seluruh perbuatan kita niatnya hanya untuk satu, yaitu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berucap, tidaklah kita bertindak, koreksi sekali lagi, koreksi. Karena namanya niat itu pasti yataqallab, itu pasti akan berubah-ubah. Koreksi coba. Itu saya mengucapkan kalimat itu lillahi ta'ala atau tidak? Itu saya melakukan perbuatan itu lillahi ta'ala atau tidak? Dan pasti setiap hari itu akan berubah. Ya taqallab. Makanya dinamakan qalb. Jantung itu dengan qalb. Jantung itu adalah pusat kehidupan manusia. Qalb. Kenapa? Litaqallubihi. Karena selalu bertaqallub, yaitu berubah-ubah. Summiya qalbu qalban litaqallubihi. Dinamakan jantung itu adalah dengan qalb. Kenapa? Karena dia yataqallab, selalu berubah-ubah. Hari ini tatkala mendengar pengajian, niatnya menjadi ikhlas karena diingatkan untuk ikhlas. Masih mungkin nanti sampai sore, mungkin sampai besok. Ngesuk wis beda maning. Iya kan? Ngemben wis lebih beda. Alhamdulillah ngaji maning malam Kamis. Diingatkan lagi dengan keikhlasan. Akhirnya apa? Kembali lagi. Itulah manusia. Gak ada yang dia itu selalu ikhlas, itu gak ada. Kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat pun merasakan itu, para sahabat. Dia sampai mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya lagi dekat sama jenengan, itu saya hidupnya enak, mudah legowo, ya karena ikhlas tadi, ya kan? Tapi kalau lagi jauh, ya karena tadi, kenapa kita mulai gersang? Kenapa kita mulai gak nyaman? Karena mulai ada niat-niat untuk selain Allah. Niat kerja hanya sekedar untuk mencari rizki. Sehingga apa? Tatkala dia dapat rizki, dia manfaatkan, mungkin dia lebih-lebihan. Tatkala dia tidak dapat rizki, dagangannya lagi bobor, dia akan sedih, meronta-ronta, bahkan meratap dan menyalahkan. Tapi kalau orang yang tatkala bekerja itu dia yang cari adalah ridho Allah, maka tatkala Allah kasih, karena yang mengaturkan Allah tadi kan, yang memberikan rezeki kan Allah. Kalau Allah kasih besar, maka dia bersyukur.
Dia manfaatkan keuntungannya tadi di jalan-jalan Allah. Kalau Allah kasih kecil, bahkan mungkin bobor atau bahkan mungkin rugi, dia pun tidak kecewa berat. Dia akan introspeksi. Wah, kenapa ya seperti ini ya? Mungkin ini teguran, mungkin saya banyak maksiat, mungkin saya kurang taat, seperti itu. Dan dia akan tetap menerima, enggak apa-apa. Ini memang sudah ketetapan Allah Al-Kauni, ketetapan Allah yang mesti terjadi hari ini, saya rugi. Tapi saya sudah berusaha untuk mencari ridho Engkau ya Allah. Mungkin pahala saya adalah dengan bersabar dengan kerugian saya hari ini. Ya tidak? Jadi akhirnya dia tidak kecewa. Karena apa? Mau untung mau rugi, dia sudah dapat apa? Pahala. Karena dia tidak niatkan dalam usaha dia adalah apa? Ar-ribhu, yaitu keuntungan dunia, duit bukan. Tapi yang dia cari dalam apa? Usaha dia adalah apa? Mardotillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala Allah Subhanahu wa taala bisa dengan bersyukur tatkala dia untung dan bisa dengan bersabar tatkala dia rugi, dan semuanya pasti dapat apa? Pahala. Itu mengesahkan Allah. Yang kedua adalah dalam uluhiyah, yaitu dalam apa? Niat seluruh amalan hamba itu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa istiftah kita membaca doa yang masyhur kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna sholati, sungguh salatku ya Allah, wa nusuki, dan sungguh sesembelihanku ya Allah, kurbanku ya Allah, wa mahyaya, sungguh seluruh hidupku ya Allah, wa mamati, dan sampai pun saya nanti mati ya Allah, lillahi rabbil alamin, untuk Engkau ya Allah, Tuhan seluruh semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah, dalam rububiyah, dalam uluhiyah, tidak ada ya Allah. Tidak ada dalam niatku untuk selain Engkau ya Allah. Wa bidzalika umirtu, dan akan hal itulah kami diperintahkan. Akan ikhlas itulah kami diperintahkan hidup, kami diperintahkan beramal, yaitu beribadah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama kali yang berserah diri, yang muslim kepada Engkau ya Allah. Itu. Kita mengikrarkan sehari 5 kali minimalnya, ya kan? Barakallahu fikum. Tapi karena tadi kita nggak punya ilmu, akhirnya apa? Kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Padahal itu adalah janji kita kepada Allah. Untuk apa? Mengikhlaskan seluruh apa? Amalan kita, mengikhlaskan seluruh hidup, bahkan sampai mati kita kepada Allah Subhanahu. Itu tauhid, mentauhidkan Allah. Yaitu tauhid dalam apa? Uluhiyah. Tauhid dalam asma wa sifat, yaitu menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala namakan untuk dirinya dan sifati untuk dirinya, atau menurut apa yang dinamakan dan disifati oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menolaknya, tanpa kita menyerupakannya, tanpa kita memalingkan maknanya, takwil. Nah, barakallahu fiik. Jadi tauhid yang ketiga adalah Allah punya nama, Allah punya sifat, dan tidak boleh satupun hamba menamai Allah atau mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah dan Rasulnya sifatkan dan namakan untuk dirinya. Misalnya yang sudah paham semua bahasanya Allah memiliki nama yang diturunkan di dunia itu adalah 99, atau yang sering disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tetapkan. Yuk kita panggil Allah dengan apa? Ar-Rahman. Kita panggil dengan Allah dengan apa? Ar-Rahim. Kita panggil Allah dengan apa? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Seperti itu. Jangan kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan nama-nama yang itu bikinan makhluk. Seperti Allah dipanggil dengan apa? Sang Yang Widi. Allah dipanggil dengan apa? Sang Yang Wenang. Seperti itu. Itu enggak boleh. Karena apa?
yang berhak menamai Allah adalah Allah sendiri atau Rasulullah, karena Rasulullah tidak berbicara kecuali dari wahyu. Yang berhak mensifati Allah siapa? Ya Allah sendiri. Karena kita nggak tahu kan, Allah itu gaib kan. Jadi kita mau mensifati Allah kapan? Ya kalau Allah memberitahukan kepada kita. Seperti itu. Itu makna Islam secara syar'i atau secara istilah. Itu apa? Tunduk kepada Allah SWT dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Dan mentaatinya. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus mentaati Allah? Berarti Allah butuh dengan ketaatan kita? Wallahi, tidak sama sekali. Jadi tatkala seorang hamba atau Allah SWT mewajibkan hambanya untuk mentaatinya, dengarkan. Allah sama sekali tidak butuh dengan ketaatan kita. Tapi kenapa diwajibkan? Karena ketaatan itu maslahatnya, kebaikannya kembali kepada hamba itu sendiri, bukan kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulkihi syai'an." Kalau seandainya seluruh makhluk dari awal makhluk sampai akhir makhluk, dari jinnya, dari manusianya, semua makhluk ini semuanya itu hatinya itu seperti hati orang yang paling bertakwa, yaitu seperti hatinya siapa? Kanjeng Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu hatinya itu bertakwa kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Enggak nambah sedikit pun dari kemuliaan Allah. Enggak nambah. Berarti Allah butuh enggak dengan ketaatan kita? Tidak butuh. Allah sudah mulia, ada hamba enggak ada hamba, Allah itu sudah agung, Allah itu sudah mulia. Kalau mereka bermaksiat semuanya kafir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka semua, laukana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadalika fi mulki syai'an. Kalau semuanya dari awal sampai akhir, dari jin, dari manusia, semuanya itu hatinya itu sama, yaitu sama-sama dalam seburuk-buruk makhluk. Misalnya siapa? Fir'aun misalnya ya, yang mengatakan dirinya Tuhan ya. Atine kayak Fir'aun kabeh menungsa, kabeh jin atine kowe kafir kabeh kayak Fir'aun. Mana qadzalika min mulki syai'an. Sama sekali itu tidak akan mengurangi kemuliaan keagungan Allah. Gak akan ngefek. Lihat terus kenapa Allah wajibkan untuk bertakwa pada kita, kepada jin, kepada manusia, kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada siapa? Kita. Yang pertama, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Yang kedua, kita mendapatkan apa? Ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Yang ketiga, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita terlindung dari apa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita mendapatkan ketenangan di dunia. Lihat syariat Islam yang kita lakukan. Itu semuanya kembalinya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ya tidak? Manfaatnya loh. Allah SWT mengharamkan apa? Pencurian. Abu Adam, ngantuk? Antum mau ngaji atau mau tidur? Masya Allah, wudhu. Nanti antum dapatnya ngeri itu nanti. Belajar dapatnya mimpi nanti. Jadi ada tempat. Itu adalah mujahadatun nafs. Harus memerangi diri kita. Ada tempat di mana tidur, ada tempat di mana belajar. Jangan salah dibolak-balik. Majelis ilmu untuk tidur,
di rumah malah untuk apa? Debat. Seperti itu. Itu nggak cocok. Nah, barakallahu. Sampai mana ini tadi? Nah, syariat Islam tatkala dilakukan itu semuanya untuk maslahat hamba. Contoh, Allah SWT mengharamkan pencurian, ya tidak? Kembalinya kepada siapa? Makhluk. Sehingga apa? Hak makhluk tidak ada yang terzalimi, ya tidak? Coba bayangkan kalau nggak ada pengharaman pencurian, betapa hidup itu akan kacau balau, ya tidak? Yang sudah diharamkan oleh syariat, yang sudah dilindungi oleh hukum saja, hukum nasional, hukum positif, ya hukum negara, pencurian masih banyak, ya tidak? Apalagi kalau tidak diharamkan oleh syariat, apalagi kalau tidak diharamkan oleh undang-undang, ya tidak? Bayangkan. Sebelum ada undang-undang, Islam sudah menentukan bahwasanya pencurian itu haram, ya tidak? Perzinahan haram, perjudian haram, mabuk haram, riba haram. Kenapa? Kembalinya kepada manusia, bukan kembali kepada Allah. Bukan Allah butuh dengan itu, ya tidak? Kenapa Allah SWT wajibkan nikah kalau mau punya keturunan? Coba kalau nggak nikah, siapa yang tanggung jawab dengan anak keturunannya? Ya tidak? Siapa yang tanggung jawab dengan perempuannya? Ya tidak? Allah Subhanahu wa taala halalkan apa? Jual beli. Maslahat kepada kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Seluruh syariat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mengatur apa? Keselamatan, kedamaian, kebahagiaan manusia di dunia. Keluar dari syariat pasti itu adalah kebinasaan. Pasti itu adalah kesemrawudan. Pasti di situ adalah kezaliman. Itu pasti. Barakallahu fikum. Jadi tidak. Makanya ikhwan barakallahu fikum. Tidak ada negara maju kecuali dia pasti adalah melakukan syariat Islam walaupun dia tidak mengimaninya. Contoh Jepang. Kemarin saya cerita dengan sepupu yang kebetulan kerja di Jepang, kemarin baru berangkat lagi. Di Jepang itu disiplinnya luar biasa. Menepati apa yang sudah disepakati. Waktu kerja jam 7 ya jam 7. Waktu gajiannya digaji. Gajinya segini ya segini. Nah kalau kita di Indonesia, waktu kerja jam 7, jam setengah 8 baru berangkat. Habis itu apa? Ngerokok dulu 15 menit. 45 menit kita korupsi. Iya kelihatannya untung. Buntung itu. Karena apa? Tidak dapat keberkahan. Iya tidak? Sama juga bosnya juga sama. Kudune gajiannya apa? Dinas setu sekian seperti itu. Gajiannya ditunda. Sehingga menzalimi apa? Karyawannya yang harusnya untuk kebutuhan pokok dia. Atau maning gajian yang disunat. Misalnya seperti itu kan. Disunat nang mandore gitu loh. Mungkin bisa jadi apa? Bosnya ngasih penuh tapi mandore nyunat. Bokom lebu ganu. Nah, mbok antum kalian tadi masuk karena gara-gara saya kan? Kalau nggak gara-gara saya kan kamu nggak dapat kerjaan. Akhirnya apa? Setiap gajian, setiap harinya dipotong berapa? 5.000. Zalim itu. Ya tidak? Dia dapat kerja itu bukan karena kita. Dia dapat kerja karena apa? Rizki dari Allah. Iya kan? Yang mengatur rizki siapa tadi? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itu. Bagaimana mau berkah? Dan di negara kita kan kayak situ. Coba seluruh itu kemarin ada orang datang ke rumah itu. Beliau itu ya tidak saya sebutkan ya. Beliau memang pengen menggambarkan saja. Kemarin hari apa? Sabtu ya. Itu datang dari orang dinas seperti itu datang ke rumah itu. Tidak ada satupun kata beliau. Tidak ada satupun pembangunan kecuali pasti di markup. Yang menurut beliau yang beliau lihat gitu loh. Ya, kecuali di markup. Kecuali itu nilainya ditinggikan. Kebanyakannya itu dia punya usaha percetakan. Sekarang dulu langganannya itu bisa sampai 50 sekolah. Sekarang tinggal 2. 2 pun ini sudah mau kayaknya tahun depan saya
kayak nggak ngambil ke saya lagi semua percetakannya. Dia bisa punya 4 mobil hanya dalam waktu 1 tahun. Karena satu sekolah omsetnya bisa sampai 500 juta untuk percetakan dan yang lainnya. Tapi kepala sekolahnya harus ada apa? Jatahnya, KTU-nya harus ada, kurirnya harus ada lagi. Padahal mereka sudah digaji. Itu semua kemarin menggambarkan cerita ke sini orangnya. Subhanallah. Lah kalau nggak diberi ya sudah, pasti saya nggak dapat kontrak lagi. Itu sudah jadi budaya itu. Kita dapat bantuan misalnya jenengan dapat bantuan bantuan kambing, misal kalau ada peternakan atau apa, itu sampai ke bawah berapa sih? Iya kan? Si ini potong 10%, ini potong 10%, ini potong sampai kepada apa? Bawahnya adalah 40% bersihnya. Yang 60% udah hilang di birokrasi. Sementara kambingnya harus ditulis harga 2.500.000, tetap ditulis kambingnya harga 2.500.000, dapatnya 40%. Berarti dapat kambing berapa? Berarti 2/5. Kalau berarti harus dapat 1 juta. Ya pantas. Kambingnya puyingan seperti itu kan. Masa kambing 2,5 juta, Jawa kletek kayak gini. Dan itu sudah realita. Ya tidak. Makanya negara kita kalau enggak, itu sampai bingung kayak gitu. Kapan ya kalau seperti negara kita maju ya? Karena enggak ada keberkahan sudah. Di Jepang itu subhanallah, ya dana segitu ya, sampai segitu. Walaupun makanya ada yang bertanya mungkin, kenapa orang negara kafir kok bisa maju, kita negara Islam bisa mundur? Kenapa? Karena yang kafir itu melaksanakan hukum Islam, walaupun tidak mengatakan Islam. Hakikatnya diamalkan, keadilan itu kan, kejujuran, disiplin itu kan ajaran Islam, ya tidak? Mereka mengamalkannya, maka Allah SWT ganjar mereka. Cuma ganjarnya dengan apa? Balasan apa? Duniawi. Iya kan? Adapun pahala mereka nggak dapat. Pahala harus dengan iman. Tapi pahala ganjaran duniawi mereka dapat. Negaranya maju dan yang lainnya. Ya tidak? Nah kita sudah jelas korupsi itu subhanallah. Potong itu tangannya itu. Iya kan? Masih banyak yang korupsi. Sehingga sekaya apapun negara kita tidak akan pernah maju. Kenapa? Keberkahannya dicabut. Sampai di akhirnya udahlah, saya siap menerima konsekuensinya, saya udah nggak dapat. Itu dari 50 bisnis beliau, itu cuma tinggal 2 dan kemungkinan tahun depan tinggal 0 katanya. Itu mesin saya itu mangkrak gitu Ustaz. Saya beli mesin percetakan yang mahal-mahal itu mangkrak gitu. Ya sekarang ada percetakan besar-besar lah, misalnya Abata dan yang lainnya itu kan. Anyar, Abata dan yang lainnya di Purwokerto itu kan. Ada dia itu. Jadi saya nggak mau terima gitu lagi itu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting hidup saya berkah. Itu seperti itu. Tapi susah, karena apa? 90% sudah membudaya seperti itu. Ya kita doakan, semoga Pak Prabowo sedikit demi sedikit. Makanya tolong jangan dicela Pak Prabowo. Itu kalau mau membenarkan itu luar biasa itu, berat sekali itu. Jadi pelan-pelan. Kalau semuanya apa? Diluruskan, bisa-bisa masuk penjara semua, ada siapa yang ngurusin negara gitu loh. Jadi ya jangan terlalu menuntut yang berlebihan seperti itu dari kebaikan pemerintah kita sekarang. Ya insya Allah sedang berusaha, walaupun sedikit demi sedikit. Minimalnya kita juga berusaha pada diri kita sendiri untuk berlaku adil, untuk tidak curang, untuk tidak bohong dan yang lainnya. Iya kan? Betapa banyak tadi ketidakadilan itu menjadikan centrang-pentrang. Iya tidak? Dalam waris misalnya. Coba, berapa banyak keluarga hancur. Kenapa? Keluar dari syariat Islam. Yaitu ketidakadilan. Nah, barakallahu. Itu. Jadi, Islam adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Dan mentaatinya itu bukan berarti Allah butuh apa? Ketaatan hamba. Ketaatan hamba itu kembalinya ke maslahat siapa?
hamba itu sendiri. Selamat dunianya, tenang dunianya, selamat akhirat. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan orang yang sudah Islam harus berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Dari apa? Kesyirikan. Syirik itu adalah bukan tidak berdoa kepada Allah, bukan tidak beribadah kepada Allah, itu bukan. Itu namanya mulhid, orang ateis. Syirik itu adalah apa? Orang yang berdoa kepada Allah, orang yang meminta kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang berharap kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada selainnya, tapi dia meminta juga kepada selainnya, tapi dia berdoa juga kepada selainnya. Itu namanya syirik. Karena syirik itu dari kata asyraka yusriku isrokan wasyirkan. Itu menjadikan sesuatu tandingan. Itu namanya syirik. Antaj'alullahu niddan antaj'alullaha niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal hanya Dia yang telah menciptakannya. Nah, itu namanya syirik. Jadi yang syirik itu adalah orang yang bisa jadi malah apa? Pak haji. Wis syirik tapi apa? Nyembelih untuk apa? Larung segara kidul. Itu syirik. Bisa jadi adalah orang muslim. Dan kalau kita lihat larung segara kidul itu kira-kira yang melakukannya orang Hindu, Buddha atau Muslim? Muslim. Itu syirik. Barakallahu fikum. Dan kita, Masya Allah, kita menyampaikan ini kembalinya kepada kita agar hidup kita tenang. Gak berharap kecuali kepada Allah. Gak meminta kecuali kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu, yang sanggup untuk memenuhi permintaan kita. Yang lain gak mampu. Bayangkan, minta kepada dewa-dewa, minta kepada patung misalnya. Subhanallah. Patung itu kayak bapaknya Nabi Ibrahim. Dan sekarang kan masih banyak orang yang menyembah patung, ya tidak? Yang bikin patung siapa? Manusia. Yang meminta pada patung siapa? Manusia. Patungnya bisa guyu. Jangankan untuk memberi, guyu biar bisa. Patungnya pakai kelabi, pakai baju kan, itu kan ada dikembenin, dijaritin ya kan? Itu yang makin baju siapa? Yang bikin baju patung itu sendiri atau manusianya yang menyembah patung itu? Patungnya kadang kotor, lumutan, ya tidak? Dibersihin kan? Sing bersihin siapa? Sing ngadusi siapa? Sing nyembah. Patungnya kepetengen, langka lampune, sing gawakna lampu siapa? Sing nyembah. Coba mohon akalnya dipakai. Jangankan untuk memberi manfaat kepada jenengan, gawe klambi nggo dewek bereteying. Adus dewek kon awake bersih ora lumuten bereteying. Bisa-bisane apa? Manusia yang akalnya sempurna, manusia yang cerdas, diberikan akal, pikiran, tangan, kaki, mata, otak, pendengaran. Bisa-bisanya akalnya tidak terpakai. Yang jelas itu secara nalar aja tidak masuk akal. Ya tidak? Hakikat kebodohan. Makanya dinamakan jahiliyah. Itu betul-betul bodoh, itu bodoh. Barakallah. Kita harus berlepas diri dari ini. Gak boleh kita ikut-ikutan. Dan juga pada orang-orang yang melakukan tersebut, kita gak boleh ikut-ikutan dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kita harus menyembah hanya kepada Allah semata. Berlepas diri dari itu. Nah, itu pengertian apa? Islam. Jadi, sebelum kita tutup, bab yang ketiga, bab apa? Penjelasan tentang Islam. Secara bahasa, Islam artinya apa? Tunduk dan taat atau patuh. Yang kedua, secara istilah atau secara syar'i artinya apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya dan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, kemudian tauhid itu apa tadi? Kan tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, ya kan?
Apa arti tauhid? Mengesahkan Allah. Mengesahkan dalam berapa perkara? 3. Yang pertama dalam rububiyah. Apa itu rububiyah? Penciptaan, pengaturan, penguasaan. Berarti hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang mengatur. Yang kedua, tauhid dalam apa? Uluhiyah, yaitu apa? Mengisahkan peribadatan kita hanya kepada Allah. Yang ketiga, asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah yang Allah dan Rasulnya namakan untuk Allah sendiri. Nah, bitta'at, dengan ketaatan. Apakah Allah butuh ketaatan hamba? Tidak. Siapa yang butuh dengan ketaatan hamba? Hamba itu sendiri. Kenapa dia butuh? Mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan perlindungan dari azab Allah, mendapatkan keselamatan, kedamaian dunianya. Iya kan? Seperti itu. Dan berlepas diri dari syirik. Apa syirik? Menjadikan sekutu tandingan untuk Allah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Itu wallahi adalah dari saya. Dan kebenaran itu wallahi hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dari Rasulnya. Adapun saya hanya menyampaikan, dan tidak ada maksud kita menyampaikan kecuali untuk memenuhi hak Allah, karena kita hidup itu hanya untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdakwah hanya untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggalkan la ilaha illallah. Dan kedua, tidaklah itu kecuali keselamatan untuk kita. Itu pasti untuk keselamatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.